Emaskan bangsa, ciptakan esok yang gemilang demi bangsa Indonesia. Kibarkan merah putih di mata dunia, berbekal doa. Tapakkanlah kakimu dengan pasti, tatap masa depan wahai pahlawan. Ukir prestasimu dalam pendidikan, berjuanglah dalam olimpiade. Oh, yeah. Kabarkan citra persada di semangatmu, tegarlah putra putri bangsa melangkah menuju emas kemenangan, melangkah menuju
dalam pendidikan, berjuanglah dalam olimpiade. Oh, yeah. Kabarkan citra persada di semangatmu, tegarlah putra putri bangsa melangkah menuju emas kemenangan, melangkah menuju emas kemenangan, melangkah menuju emas kemenangan pahlawan. Oh, oh, oh. Raih kemenangan sejatimu, padamu bangsa ini bertumbuh. Cerdaskan bangsa, ciptakan esok yang gemilang demi bangsa Indonesia. Kibarkan merah putih di mata dunia, berbekal doa. Tapakkanlah kakimu dengan pasti, tatap masa depan wahai pahlawan. Ukir prestasimu dalam pendidikan, berjuanglah dalam olimpiade. Oh, yeah. Kabarkan citra persada di semangatmu, tegarlah putra putri bangsa melangkah menuju emas kemenangan, melangkah menuju emas kemenangan, melangkah menuju emas kemenangan pahlawan. Oh, oh, oh. Raih kemenangan sejatimu, padamu bangsa ini bertumbuh. Cerdaskan bangsa, ciptakan esok yang gemilang demi bangsa Indonesia. Kibarkan merah putih di mata dunia, berbekal doa. Oke, halo teman-teman. Mungkin kita bisa mulai acaranya dulu ya. Perkenalkan, aku MC kalian pada malam hari ini. Nama aku Erin. Erin, mungkin kalian udah ada yang kenal. Anyway, kita kenalan dulu kali ya sama speaker-speaker kita yang aku yakin namanya udah nggak asing lagi di kalian. Tapi ya kata-kata klise semua MC, kalau tidak kenal maka tidak sayang. Tapi kan kita udah cukup kenal, jadi biar makin sayang lagi, ayo coba kenalan. Mungkin mulai dari Kak Tendi dulu. Boleh Kak Tendi? Halo teman-teman, salam kenal. Aku Gregory Tendi, biasa dipanggil Greg atau Tendi ya. Aku Omas IBO tahun 2022 dan saat ini aku berkuliah di Universitas Indonesia jurusan Biologi. Salam kenal semuanya. Salam kenal Kak Tendi. Waduh, ini dari yang paling paling sepuh nih ya. Oke, Waduh, mungkin next bisa Kak Naki mungkin panggil Kak tapi keseumuran. Kak Naki boleh perkenalkan diri?
ya Ngerti. Kak Nake banget nih Arin ya. Salam kenal semuanya, perkenalkan namaku Nakesha Jovita Purnomo, biasa akrab dipanggil Nake. Aku perunggu Ibo tahun 2023 dan sekarang aku kuliah Fakultas Kedokteran di Universitas Indonesia. Salam kenalnya. Oke, salam kenal Kak Nake. Oke, mungkin sekarang kita bisa our last speaker, but definitely not the least Ketara. Kak Roshe, boleh perkenalkan diri? Halo semuanya, selamat malam. Salam kenal, nama aku Roshe dari IBO 2024. Aku dapat perak di Kazakhstan kemarin. Dan sama kayak Nake, aku teman seangkatan Nake, by the way. Aku di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, yaitu di FKUI. Salam kenal. Keren sekali Kak Roshe. Oke, udah kenal nih ya sama tiga speaker kita. Trio UI ini, aku baru sadar. Tiga-tiganya dari UI. Ini kebetulan apa janjian yang diundang yang UI? Oke, mungkin kita bisa langsung ke pertanyaannya, moderator. Ngobrol aja dulu, Erin. Oh, Kita ngobrol masih aja dulu. Oke, ngobrol aja dulu. masih Iya. nunggu ya. Oke, gimana nih? Rosya sama Nakis, angkatan di FKUI, apakah kalian membantai lab bareng-bareng? Gimana Roshe pengalaman kamu di FKUI? Aman, ya oke. Aman, aman, aman. Aman kok, Ya, Rin. doain Aman. aja kita membantai lomba-lomba lagi bareng-bareng. Aku yakin Amin. kalian udah mulai membantai sih, jujur ya. eh buat Kak Teddy nih, set kita nih, Waduh, bintang bintangnya OSN biologi. Gimana ya Kak gimana? menjadi seleb seleb internet? Perasaannya? Ya ada plus minusnya ya teman-teman menjadi seleb. Walaupun aku sebetulnya nggak terlalu terkenal sih, cuma 30-an ribu doang followernya. Jadi maybe tidak seterkenal itu. Tapi ya baik lagi ya, ada plus minusnya lah. Cuman cuman 30-an ribu guys. Cuman katanya. Aduh, Kak, maaf, aku cuma 4.000, Kak. Aduh, maaf Kak, aku cuma 1.000 Aduh, Kak. jadi berasa humble bragging ya. Waduh, jangan diadu sama Sheikha dong. Beda, beda, beda. Beda. Kak Tendi kan bagian dari angkatan pionir ya. Gimana nih? Kalau misalnya Nake sama Rose mungkin kalau misalnya ada kesempatan nih untuk diundang ke acara yang sama, bisa makin seleb lagi daripada sekarang. Rose sekarang aja udah 4.000. Ntar habis kalau diundang bisa sampai satu miliar kan. Oke. Aduh, aku mulai bingung nih mau sebutin apa. Udah makan malam belum, guys? Kalau di Indonesia, di Jakarta masih jam 7 ya soalnya. Udah makan malam belum? Udah dong. Udah Wah, dong. mantap. Personally, aku udah makan malam leftovers dari makan siang. Makan apa, Rin? Makan kimchi jjigae. Masak ya, Waduh. Gila, sih. masak atau Itu beli, gue Rin? beli. Belilah. Masa gue masak kimchi jjigae? Susah tuh. Itu aku beli. Gila, gede banget porsinya. Aku kayak, Kan kamu jago masak, Rin. Siapa tahu masak. no, tidak bisa aku. Masak makanan Korea itu susah. Ah, aku mau sebutin apa lagi ya? Jujur ya guys, aku nggak gitu jago asbun. Eh, Gak tahu mau ngomongin apa. Anyway, kalau Shay itu bibirnya cetar sekali ya, Pak. Itu pakai lip tint atau memang I woke up this beautiful? Dikit aja pakai. Biar nggak pucet-pucet banget. Iya, mantap. Jujur ya, gue udah males banget pakai lip tint kemana-mana. Kayak, habis makan soalnya langsung pudan. Hmm, iyalah. Saya mah sebagai certified roommate-nya Rose itu selalu kalau bangun udah cerita gitu, guys. Itu memang naturally cetara. Tapi Rin masuk jadi peserta pelatnas gitu ya. Jadi Unfortunately gak ingat bisa. aku lagi. Unfortunately udah nggak bisa. Bisanya nyusup, tapi hotelnya nggak dibayarin sepertinya.
apa ya ngomongin? Dong, oke, kontribusi topik pembicaraan. Aduh, MC-nya dong yang Oke, kasih topik dong. Kak Halo, Oji halo. siap ikut. Oke, kita Oke. start dulu ya. Oke, dipersilakan untuk sepatah dua kata dari sponsor, sedikit iklan dari sponsor kami dan juga eh, pemberita utama kami. Oke, ya jadi teman-teman ada pesan sponsor dulu ya. Nah jadi beberapa waktu ke depan ya Tobi itu ada beberapa kegiatan. Jadi di sini saya akan menginformasikan mengenai kegiatan-kegiatan tersebut. Nah yang pertama di tanggal 15 Februari akan ada tryout pra-OSK yang kedua. Nah mungkin beberapa dari teman-teman di sini ada yang sebelumnya udah ikut tryout pertama. Nah, di sini kita ngadain tryout lagi nih. Nah, untuk di tryout ini eh, akan apa namanya? Akan disamakan dengan format OSNK. Nah, jadi ini cocok banget buat teman-teman latihan dari buat OSNK nanti ya. Nah, jadi untuk biaya tryoutnya ini sangat murah, 50.000. Nah, dengan biaya 50.000 ini teman-teman nanti akan dapat file soalnya dalam bentuk PDF beserta pembahasannya. Nah, untuk si tryoutnya sendiri nanti akan berlangsung selama 3 jam ya. Jadi sama seperti durasi OSNK. Nah, terus juga di sini akan ada hadiah menarik nih bagi teman-teman yang mendapatkan peringkat 1 sampai 5, di mana akan hadiahnya itu berupa diskon ya, diskon biaya pelatihan. Nah, nanti untuk pelatihannya akan saya sama setelah ini diskon biaya pelatihan untuk peringkat 1 sampai 5, di mana peringkat 1 itu akan dapat diskon 100%, peringkat 2 diskon, peringkat 2 dan 3 diskon 75%, dan peringkat 4 dan 5 akan dapat diskon 50%. Nah, jadi lumayan banget nih buat teman-teman ikut TO selain bisa melatih eh, kemampuan teman-teman, melihat sejauh mana persiapan teman-teman juga bisa dapat hadiah diskon pelatihan. Oke, nah jadi itu ya yang pertama. Nah, teman-teman bisa daftar melalui link bit.ly batch 2 ya Tobi, atau bisa juga scan QR yang ada di slide, atau bisa juga hubungi admin, itu nomornya ada di slide ya. Oke, berikutnya. Oke, nah berikutnya adalah eh, bentar. Nah, berikutnya ya Tobi juga akan melaksanakan pelatihan yang batch 3, di mana pelatihan batch 3 ini ada dua jenis kelas. Yang pertama ada special class. Nah, jadi ini kelas per topik. Nah, untuk topiknya itu dibagi jadi 5. Yang pertama ada biologi sel dan molekuler, yang kedua ada anvistum, tiga anfiswan, empat genetika dan evolusi, yang kelima ekologi, etologi, dan biosistematika. Nah, jadi kelas ini cocok banget buat teman-teman yang masih merasa kurang di topik tertentu. Jadi misalnya teman-teman masih persiapannya masih kurang nih di materi genetika dan evolusi. Nah, teman-teman bisa daftar special class yang Genevo. Nah, ini untuk setiap kelasnya itu 12 jam ya. 12 jam. Nah, nanti di kelas ini itu mix antara materi dan latihan soal. Dan teman-teman boleh request materi apa yang mau dijelaskan di kelas ini. Nah, untuk biayanya itu 200.000 ya untuk tiap kelas. Nah, kalau teman-teman ambil 4 topik,
itu akan ada diskon jadi 720.000. Kalau ambil 5 topik itu dapat diskon 200.000. Jadi cukup bayar 800.000 kalau ambil 5 topik. Nah, kemudian yang kelas yang kedua itu ada advance class. Nah, di sini full kelas ini isinya tuh full latihan soal. Jadi teman-teman yang udah pede ini, yang merasa udah menguasai konsep-konsep, tapi masih kurang di apa ketika masih ngerjain soal tapi itu masih kurang. Nah, ini bisa gabung ke yang advance class. Nah, untuk advance class ini seperti yang aku bilang tadi, ini full latihan soal ya. Advance class ini totalnya 20 jam. Untuk biaya pendaftarannya ini 300.000, 350.000. Nah, tapi kalau teman-teman ini merupakan alumni pelatihan IATOBI yang batch 1 ataupun batch 2, itu dapat diskon 50.000. Jadi bayarnya 300.000. Nah, kalau teman-teman tertarik bisa langsung isi eh, link yang ada di slide ya. Atau kalau ada pertanyaan boleh ke nomor admin yang tadi ya. Oke, berikutnya apa lagi nih? Nah, berikutnya di sini kami dari Yatobi juga menjual paket soal tryout yang pertama. Sebelumnya sudah dilakukan tryout satu. Nah, buat teman-teman yang ketinggalan, ini bisa kalau teman-teman mau mendapatkan soal dan pembahasannya, itu bisa beli dengan harga 50.000. Nah, untuk ini silakan tertarik silakan hubungi nomor admin ya. Oke, berikutnya ada apa lagi nih? Oke, nah selanjutnya di sini ya Tobi juga menjual berbagai jenis buku, di mana buku ini adalah karangan dari tim Olimpiade Biologi Indonesia. Nah, di sini ada buku materi yang paling kiri, dan yang kedua dari kiri itu adalah buku materi, yang kiri itu edisi 5, yang sebelah kanannya itu yang edisi 6. Nah, ini walaupun sama-sama buku materi, tapi isinya cukup beda ya. Di mana yang kiri itu, yang edisi 5 itu, secara materi dia lebih luas cakupannya dibandingkan dengan yang nomor 2 dari kiri. Nah, lalu yang nomor 3 dari kiri ini buku pembahasan soal, kebetulan kita stoknya udah habis, jadi udah nggak dijual lagi, dan tidak akan restock lagi ya, karena memang kita punyanya stoknya memang cuma dikit dan kebetulan udah habis. Nah, lalu yang sebelah kanan, yang paling kanan itu adalah buku praktikum. Nah, ini cocok banget bagi teman-teman buat persiapan nanti di tingkat nasional, karena kan di tingkat nasional ada tes praktikum. Nah, tapi buat eh, siapa tahu di sekolahnya ada praktikum, nah ini buku ini juga bisa dipakai untuk membantu teman-teman di praktikum sekolah ya. Nah, di sini buku-buku yang kami jual ini harganya kami jamin paling murah dibandingkan dengan toko-toko lain. Jadi kalau teman-teman tertarik untuk membeli buku, silahkan langsung aja ke cek Tokopedia kita. Nama tokonya adalah Gudang Tobi ya. Oh ya, di sini ada beberapa paket juga. Kami menjual buku ini dalam bentuk paket, di mana kalau beli yang paket itu tentunya ada diskon tambahan. Harganya lebih murah. Nah, sama kalau teman-teman mau beli buku tapi sekaligus bisa ikut TO, TO yang kedua itu bisa kami juga menjual paket yang buku materi yang paling kiri, yang edisi 5. Di situ kami jual paket buku plus TO. Jadi teman-teman tinggal nambah 20.000 dari harga bukunya, udah dapat buku sekaligus bisa langsung ikut TO. Oke, sekian pesan sponsornya. Kalau ada pertanyaan, nanti silakan kontak admin, silakan ke nomor admin atau bisa juga ke DM di IAT ya. Terima kasih. Oke, terima kasih
banyak untuk dari sponsor kita ya. Jangan lupa tuh guys, tuh keren-keren banget kan TOI-nya, apalagi bukunya. Di check out di keranjang hijau biar nggak kehabisan stok lagi. Atau nggak kalau kehabisan stok bisa aja nggak restock guys. Selesai nih sponsor kita, habis itu juga udah selesai, kita kenalan. Bisa langsung masuk ke. Nah, sistemnya gini guys. Pertama ini kita udah menyiapkan beberapa pertanyaan dan pertama kita akan go through pertanyaan-pertanyaan itu dulu dan jika kalian dari audience punya juga boleh langsung di chat, bisa ke public chat yang ke everyone atau juga bisa private chat ke aku dan kita akan membaca beberapa pertanyaan di akhir sesi. Oke, terus kalau misalnya kalian bisa tanya salah satu juga boleh, semua juga boleh, mau tanya aku boleh. Oke, kita mulai dulu ya. Oke, untuk operator pertama, mungkin kita mulai dari pertanyaan yang paling dasar ya. Apa motivasi kakak-kakak ini ikut OSN Biologi? Kenapa Kak Gri ikut OSN Biologi? Kayak gitu. Oh ya, sorry tadi kayaknya agak ngelak nih. Oke. Kenapa ikut OSN Biologi ya? Sebetulnya sederhana aja sih. Aku nggak bisa ngitung. Kalau misalnya aku ikut OSN yang lain, OSN Fisika, OSN Matematika gitu, iya, aku nggak lolos lah ya. Gitu. Jadi ya pertama itu karena memang biologi itu walaupun bukan berarti nggak ada hitungan, tapi biasanya lebih sederhana gitu, lebih banyak ke analisis dan juga pemahaman gitu. Terus yang kedua emang aku dari awal suka biologi sih, karena menurutku biologi itu interesting. Nanti kalau misalnya kalian belajar biologi lebih dalam lagi, entah waktu SN biologi, entah waktu nanti kuliah, kalau kalian kuliahnya menyinggung biologi, kalian pasti akan amazed sih sama perkembangan biologi, terutama belakangan ini. Makasih Kak. Iya sih, memang jujur semua kalau dipikir-pikir semua bidang yang lain perlu matematikanya kuat banget ya. Mau itu matematika beneran, informatika, kimia gitu-gitu. Tapi jangan karena kalian mikir, oh aku mau menghindari mat. Aku jadi harus pilih OSN biologi karena gak ada mat. Itu salah. Betul, karena OSN biologi masih juga ada. ada matnya. Waktu aku tahu ternyata genetika harus pakai itu, aku kayak, tapi nggak apa-apa. Matnya jauh lebih simpel daripada mat-mat yang lain. Ya, memang aku setuju sih, Kak. Memang menurut aku biologi itu memang subjek yang sangat interesting dan kadang tuh aku juga kaget, hah, kok manusia bisa tahu gitu hal-hal kayak gini? Dapat dari mana gitu idenya? Memang biologi itu keren. Eh, apa kalau misalnya untuk Kak Naki apa nih lore origin story-nya? Oh, aku mirip-mirip Kak Tendi sih rasanya memang rada nerd biologi aja dari dulu. Jadinya memang suka. Dan aku udah suka biologi sejak SD sih. Kayak makananku tuh dulu Nat Geo sama channel-channel kayak gitu-gituan banyak kan. Dan menurutku itu asik banget. Terus kenapa nggak passion itu diubah menjadi sesuatu yang bisa membawa kalian untuk kuliah, untuk mendapatkan beasiswa macam-macam gitu kan. Nah, salah satu jalannya adalah dengan kalian ikut OSN ini. Kenapa enggak gitu kalau sekalian memang udah suka, tinggal diterusin aja. Kan benefitsnya banyak banget. Hmm, sekalian cari tahu lebih banyak tentang hal yang kita suka gitu ya, Ki? Iya dong, benar. Iya sih, memang berarti dari konsensus sejauh ini memang kalau misalnya udah nyampe IBO kemungkinan besar sih kalian sangat cinta banget sama biologi sampai tahan belajar gitu banyak ya. Gimana sih menurut kamu? Kenapa kamu ikut OSN biologi sih? Kok bisa? Aku tahu lore origin story kamu tidak sesimpel kata ini. Maaf ya, tapi lore aku tidak se... Oh iya, aku suka biologi dari dulu. Enggak, aku dulu nggak suka biologi. Aku nggak pernah belajar biologi benar-benar sampai kelas 11. Kayak benar-benar nggak pernah terpapar itu. Terus kayak kalau misalnya biologi di sekolah pun aku cuman ya udah hafalin aja, terus ujian udah gitu kan. Aku nggak minat gitu. Tapi lure aku adalah aku dulu gagal OSN melanjut ke nasional pas aku di informatika, yaitu di bidang ngitung. Jadi aku tuh suka ngitung dari dulu. Nah, pas aku gagal di situ, aku kayak sudden realization gitu. Mungkin takdir aku tuh di tempat lain gitu kayak,
Aduh, nggak bisa deh nih. Udah bisa ya, Kak. Aku milih bidang apa kira-kira aku tetap bisa, tapi belum pernah aku coba. Yaitu pilihan aku ada dua, biologi sama ekonomi. Cuman pas aku pikir-pikir, aku pengen jadi dokter. Jadi kayak ya udah oke biologi. Dan sejak saat itu aku nggak pernah turn back kayak benar-benar langsung biologi gitu lah. Ya udah. Dan akhirnya alhamdulillah sampai kayak bio gitu. Sangat memotivasi sekali, Syek. Versus dua yang lain. Aku sudah belajar dari kecil, kamu baru belajar kelas 11. Tapi jangan salah guys, itu tuh gak gampang. Oke? Itu tuh gak gampang. Itu benar-benar belajarnya sangat sangat intensif ya nggak sih? Betul. Iya, tapi langka juga ya dari informatika pindah ke biologi. Biasanya perpindahan kan bisa dari mat ke info atau dari info ke ekon gitu ya. Jauh juga Iya, lompatnya. karena sebenarnya lebih ke oh oke, nggak bisa informatika, terus apa nih yang bisa? Terus abis itu aku tuh tahu biologi itu soalnya panjang-panjang, terus kayak benak salah, dan pakai nalar atau logika. Terus abis itu aku tuh mikir, kayak bisa nggak ya kira-kira logika informatika atau kayak logika hitungnya tuh dipakai di biologi. Dan benar kata Erin tadi, ternyata berguna juga buat genetika dan lain sebagainya. Mantep ya. Jarang-jarang punya ada anak biologi yang juga suka ngomat gitu ya. Buat semua speaker speaker kita nih, aku mau tanya, kalian pernah kepikiran nggak sih ikut OSN biologi karena mau lolos SNBP? Pernah dong. Apakah itu menjadi kayak dorongan utama gitu kan? Karena aku tahu zaman sekarang, apalagi karena maraknya kayak orang-orang di TikTok gitu ya, sharing-sharing tips-tips lolos SNBP. Makin banyak orang yang ikut OSN untuk lolos SNBP. Kalau zaman dulu, apakah itu jadi kayak motivasi utama atau kayak oh bonus aja gitu? Nah, mungkin aku jawab dulu kali ya. Ya, kalau Ya. bagi aku itu salah satu target utamanya ya, atau salah satu manfaat utama yang aku kejar gitu. Walaupun pada akhirnya aku nggak lolos SNBP guys, teman-teman. Jadi menang OSN biologi itu tidak menjamin sebetulnya. Tapi ya dari OSN biologi itu bisa keterima jalur lain yang juga jalur tanpa tes di UI. Terus juga bisa dapat beasiswa gitu. Pak Tobi nanya, apakah menang OSN menjamin jadi artis? Waduh. Kalau itu masing-masing ya guys, tergantung hoki. Kalau mungkin untuk Naki dan Rosya, apakah kalian kayak apakah kan karena kalian berdua kan FKUI gitu kan, salah satu jurusan di kampus yang paling dimauin satu negara gitu, apakah kayak OSN jadi kayak aku harus menang OSN biar SNBP gitu atau gimana? Coba. Mungkin Aki dulu. Kalau aku sih, iya, mirip-mirip Kak Tendi menjadi salah satu motivasinya, walaupun bukan jadi motivasi utama. Karena aku tahu SNBP juga setengah ngegaca ya guys kelihatannya. Dan kita bisa lihat dari pengalamannya Kak Tendi, kurang tinggi apa lagi guys, gold medalist Ibo. Sama juga, tapi aku berharap tetap di SNBP kemarin. Dan sayangnya nggak keterima juga, tapi yang selalu aku bilang ke teman-teman juga, dengan kamu ikut OSN biologi itu, bener deh, nalar kamu tuh terlatih yang plus-plus gitu. Dan di situ kamu sangat membantu untuk mengerjakan SNBT. Walaupun SNBT nggak ada biologinya, tapi nalar yang kamu pakai di biologi itu sangat bisa dipakai di nalar SNBT. Oke, makasih. Bener sih, walaupun mungkin SNBP-nya nggak lolos, mungkin nalarnya atau mungkin juga pelajaran-pelajarannya yang kita udah belajar di OSN bisa buat ngebantu di SNBP atau juga waktu udah masuk kuliahnya, guys. Kalau Rosya gimana nih? Karena aku tahu kamu keterima SNBP kan. Ya, kalau aku tuh sebenarnya gini. Jadi pas tahun aku itu pertama kali OSN itu bukan OSN tapi kayak SNBP itu perlu sertifikat untuk istilahnya jadi portofolio gitu kan. Nah, pas itu aku tuh posisinya emang paralel aku tuh rankingnya bagus ya kan, ranking satu. Tapi aku nggak punya sertifikat apapun. Jadi kayak gimana nih gitu. Akhirnya aku harus ikut OSN, sebenarnya bukan harus tapi kayak terdorong untuk ikut OSN karena ya biar aku punya sertifikat gitu. Jadi kayak akhirnya ya udah do or die, ayo OSN biologi gitu. Waduh. Kayak biar lebih memperbesar kemungkinan peluang SNBP-nya aja sih. Karena kan mungkin
nilai akademisnya udah, tapi dia butuh 3 sertifikat penunjang. Nah, itu aku yang usahain dari OSN Biologi. Ya, jadi dibilang untuk lulus SNBP, iya bisa jadi. Hmm. Ini sebenarnya unik nih ya. Berarti untuk Nake sama Greg kayaknya Nake sama Greg tuh kayak OSN dulu baru oh bisa SNBP. Kalau masih memang motivasi utama SNBP terus itu terakhir baru oh ternyata biologi seru juga gitu ya. Iya sih, tapi kayak enggak juga. Karena kayak setelah belajar biologi itu aku udah lupa gitu pengen SNBP kayak langsung, oke, ayo kita belajar lulus OSN, harus lulus OSN, harus lulus SK, OSP, OSN. Aku mau lulus Platnas gitu. Ya udah. Akhirnya ya lama-lama jadi lebih ke biologinya instead of SNBP-nya. Kayak SNBP-nya tuh jadinya kayak semacam bukan bonus sih, tapi lebih ke oh ya dapat SNBP juga, puji Tuhan gitu. Jadi I came for the certificate and I stayed for the biology gitu ya. Betul sekali, Mantap. mantap. Oke, mungkin kita bisa ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan kedua, bagaimana persiapan menghadapi OSN? Nah, dengan seperti aku tadi bilang ya, maraknya TikTok, terus banyak orang yang kayak share-share tips benang OSN, eh, tips belajar untuk SNBT, tips belajar menang OSN, Pomodoro Teknik, Cornell Notes, apa semua itu yang ada di internet. Tapi kali ini kita akan mendengar dari the experts themselves yang udah pegang medali IBO. Gimana kalian cara belajar dan mempersiapkan diri? Mungkin secara akademisnya dan juga secara mentalnya untuk menghadapi segala trials and tribulations, yaitu OSN yang sangat menggemparkan dunia ini dengan semua pengumuman-pengumuman telatnya dia. Gimana? Coba mungkin mulai dari Kak Greg ya. Oke. Ya, kalau aku sih ini kedengaran klise banget, tapi coba persiapan jauh-jauh hari. Aku waktu OSN itu tahun 2021 ya. Aku persiapan sekitar 1,5 tahun sebelumnya. Jadi tahun sebelumnya itu aku nggak lolos nih OSN kimia karena aku nggak bisa ngitung dan temanku yang lolos itu masuk SCSO. Jadi ya wajar lah kalau kalau aku nggak lolos gitu. Ya udah habis itu aku persiapan tiap hari, beneran tiap hari aku konsisten baca semua buku kayak Campbell, Albert, terus buku-buku lain lah itu yang biasa dikasih sebagai buku persiapan OSN biologi itu aku udah habis sebelum aku ikut OSNK bahkan gitu. Ya mungkin sebetulnya nggak harus segitunya ya teman-teman, tapi yang bisa dipetik dari situ kataku adalah pertama jangan SKS karena OSN biologi nggak mungkin kalian bisa menang dengan SKS. Dan yang kedua konsisten gitu. Mungkin kalian tiap hari nggak usah belajar sampai 10-8 jam gitu ya. Tapi mungkin 1, 2, 3 jam. Tapi yang penting tiap hari, beneran tiap hari gitu. Jangan sampai ada jeda dan ya 1, 2 hari buat istirahat nggak apa-apa. Tapi kalau keterusan nanti habit kalian itu bakal susah kebangun gitu jadinya. Hmm, berarti itu berapa buku tuh Kak Greg? Buku apa aja yang udah habis? Buku apa aja ya? Aku juga Iya. jujur nggak ingat nih karena banyak banget. Tapi Waduh. intinya buku-buku klasik lah. Campbell udah finish 2 kali mungkin. Terus Albert, Hartwell, uh, Sherwood yang buat apa? Unfished One ya. Terus juga hmm, Tai Seigang yang buat Unfistum. Terus juga buku-buku ekologi kayak misalnya Stealing dan tadi ke-mute ya? Waduh. Iya. Eh, Oke, oke, sorry. Ya, jadi kalau buku-bukunya, mungkin aku ulangin lagi. Pertama, Campbell. Campbell tuh harus kudu mesti banget. Paling nggak kalian pernah baca gitu. Paling nggak nanti kalau OSN kalau belum selesai baca, paling nggak kalian pernah mengenal Campbell itu. Kalian pernah baca sebagian partnya lah gitu. Terus buat Unfish One, aku baca Sherwood. Itu salah satu yang paling gampang dibaca menurutku. Terus kalau buat Unfistum aku baca Tai Seiger itu susah dibaca.
Tapi sangat informatif sih kataku buat fisiologi tumbuhan. Terus aku juga baca Hartwell itu buat genetika dan ngerjain juga beberapa latihan soalnya di sana. Dan yang keempat itu aku juga baca Alberts ya, yang bukunya tebal banget dan lumayan padat itu. Pokoknya baca empat itu tambah Campbell, menurutku kalian bisa lah masuk OSN dengan catatan ya tetap harus latihan soal dan sebagainya ya, gitu. Mantap juga tuh. Pribadi aku cuman selesai Alberts doang. Campbell aku setengah jalan. Buku yang lain tidak pernah disentuh. Mungkin nggak heran gitu ya Kak Greg bisa menjadi gold medalist AIBO dengan semua buku yang sudah dihabiskan. Tapi itu kan semua buku tebel-tebel banget Kak. Kalau misalnya 1,5 tahun baca tiap hari, apa nggak bosen tuh? Gimana tuh cara ngatasin kejenuhan dan kebosanan yang mungkin didatangkan dengan baca so many textbooks tiap hari gitu Kak? Ah ya, kalau aku sih biasanya, walaupun ini mungkin nggak work di semua orang ya, tapi kalau aku biasanya aku ganti-gantian gitu. Misal hari ini aku baca Sherwood, besoknya aku baca Daiseger, besoknya baca yang Alberts gitu misalnya ya. Jadi ya nggak bosan karena beda-beda materi terus tuh. Dan menurutku kalau emang lagi bosan atau lagi istilahnya nggak mood baca buku, kadang aku ganti nih. Misalnya jadi nonton video atau misalnya ngelatihan soal gitu. Jadi eh, ya konsisten tuh penting teman-teman. Tapi bisa juga, wow, dengan kita konsisten belajar itu kita variasiin nih tipe belajarnya kita atau apa yang kita pelajari gitu. Iya, gila. Sangat memotivasi sekali untuk membaca buku sih Kak. Kalau Naki gimana? Apakah kamu juga sama ngedrill buku dari 1,5 tahun sebelumnya? Aku ya untuk persiapan aku setuju banget nih sama Kak Greg. Memang nggak bisa ya guys kita SKS ini. Unless kalian hoki banget, siapa tahu kalian mau ngecek hoki kalian instead of judi online. Kenapa nggak cobain OSN biologi? Kan sama nih ya, cuma tinggal 50-50 BS-BS. Itu boleh dicoba, tapi tetap menurutku persiapan yang konsisten dan dilakukan sejak lama itu udah paling the best. Walaupun aku nggak kayak Kak Tendi yang gacor banget nih, kayak semua buku udah dia baca, aku sendiri udah ngabisin Campbell sama Sherwood. Itu dua yang aku habisin. Dan personally aku suka banget sama fisiologi hewan, makanya Sherwood aku katam karena aku suka, aku enjoy bacanya. Mungkin sama juga sama Roche dan Kak Tendi dan Erin juga, selama membaca itu kalian akan menemukan sendiri kesenangannya gitu. Jadi bukan membaca sebatas satu halaman lewat, tapi kalian memang senang prosesnya itu sendiri. Itu sih tipsku untuk membacanya. Jadi juga biologi itu salah satu bidang yang menurutku bukan salah satu sih, mungkin bidang-bidang lain juga. Nggak perlu dihafalin sih, lebih ke arah perlu dipahamin. Perlu dipahamin dan dinalarin. Kalau kalian mau hafalin buku ribuan halaman, mau gimana gitu caranya? The only way kalian akan bisa menyelesaikan dan menyerap buku itu adalah dengan kalian pahami. Jadi indirectly Kak Naki bilang untuk semua kalian yang bilang biologi itu hafalan itu salah ya. Karena dari logikanya aja nggak mungkin kita ngafalin begitu banyak ya nggak sih? Betul banget tuh, Rin. Dengerin tuh guys, biologi itu adalah pemahaman, bukan hafalan. Nggak beda sekali sama biologi sekolah. Di mana mungkin kita bisa tinggal ngafalin, besok ulangan, habis ulangan dilupain gitu nggak bisa. Kalau di OSN kita tuh harus memahami konsep-konsep dan proses-prosesnya semua. Walaupun ada hafalannya juga, tapi it's kebanyakan pemahaman gitu ya. Gimana kalau Kak Roshe, pergelutan kamu dengan buku Campbell ini? Ya, mungkin udah ada yang tahu ya, kayak jujur karena aku pindah bidang dan dadakan. Sebenarnya aku setuju banget dengan saran yang harusnya sebaiknya jauh-jauh hari itu udah serial guys, itu paling bagus gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian kepepet, tapi kalian bener-bener pengen ikut OSN, berarti cara jawabannya kayak aku tahun kemarin itu kuncinya cuma dua sih mungkin, intens sama konsisten. Karena ya kan udah kepepet ya, jadi mau nggak mau akhirnya ya udah aku belajar, tapi ya belajarnya lebih intens aja, lebih banyak jamnya, dan benar-benar setiap hari jadi ketemunya sama itu. Kalau buat buku,
Aku juga sebenarnya pas sampai OSP itu aku tamat Campbell, terus pas OSN aku tambah tamat Sherwood. Nah, buku-buku lainnya itu aku baru baca tamat-tamatin pas di pelatnas. Kalau buat cara biar suka baca buku sebenarnya sama sih kayak kalau misalkan teman-teman awal-awal itu pasti kerasa banget brain fognya atau kayak capeknya baca karena pas awal-awal aku coba baca Campbell dan aku coba masukin semuanya ke kepala karena udah kepepet itu aku juga pusing banget. Tapi lama-lama kayak seminggu mulai biasa, atau sebulan mulai suka dan 2 bulan udah seneng aja gitu. Jadi kayak membaca itu menurut aku seru karena dapat info baru gitu loh, kayak dapat pencerahan langsung dari textbooknya. Nah, itu momen-momen yang kayak emang keren karena di biologi itu banyak konsep-konsep menarik gitu kan, kayak berbagai konsep dan bener kayak kata-kata Yandy tadi, nggak membosankan karena ada banyak topik yang bisa dipelajarin. Jadi kalau kalian bosan belajar Sherwood, misal ya udah ganti belajar Albert. Terus kayak kalau udah bosan itu juga balik lagi baca Campbell itu juga nggak apa-apa. Gitu sih. Wow, berarti benar-benar sepertinya dari tadi ngobrol, kunci lolos OSK itu Campbell ya ternyata. Yang penting Campbellnya dikuasai, jangan jangan kalian bakar terus di blender terus diminum ya, beneran dibaca, harus dibaca dan dipahami. Eh, gimana nih? Aku mau tanya, itu kan dari tadi kan dari sisi akademiknya ya, tapi kita semua tahu juga bahwa OSN itu nggak cuman main akademik, tapi kita juga main mental, ya gak? Apalagi dengan beberapa tahun ke belakang, mungkin aku sangat mengalami sih waktu dulu SMP, Nake juga mengalami ya. eh Tiba-tiba COVID terus diundur dan juga setiap tahun juga pengumuman OSK dan OSP kita juga nggak tahu tanggalnya kapan. Gimana tuh secara mental sama apalagi kalau ini kan tiga-tiga dari speaker kami ini datang dari provinsi-provinsi dan kabupaten-kabupaten yang lumayan kompetitif dari Jakarta dan dari Banten ya. Gimana tuh secara mental ngadepin kayak the pressure dari sekolah dan juga perasaan imposter syndrome mungkin kalau misalnya ada yang pernah mengalami atau kayak perasaan waduh ini kalau aku sama temen aku yang ini kayaknya anak yang ini dari sekolah A gitu kayaknya dia lebih pintar daripada aku deh aku bisa lolos gak ya gimana tuh kayak menghadapi sisi mental dari perjuangan OSN ini mungkin bisa dari Kak Greg. Ya, kataku kalau dari mental, jujur aku tipenya enggak yang tenang ya menghadapi lomba. Eh, Kalm terus ya udah santai aja. Gak gitu. Aku tuh orangnya tipe panikan. Terus aduh, aku tipe yang kalau misalnya udah ikut lomba kadang-kadang suka, aduh ini lawanku kok kayaknya susah-susah ya gitu. Tapi bagi aku nggak masalah gitu, nikmatin aja. Karena pada akhirnya emang kalau kita lomba kan pasti akan merasakan hal itu. Nggak mungkin perasaan itu benar-benar hilang gitu. Tapi jadiin aja seakan-akan itu jadi motivasi gitu. Walaupun pasti bakalan susah ya. Aku nggak bilang itu gampang atau enak gitu ya. Tapi lama-kelamaan kalian akan merasakan bahwa kepanikan itu apa anxiety itu waktu menghadapi lomba, waktu melihat lawan-lawan yang keren itu sebetulnya hal yang normal dan justru bisa memacu kalian untuk lebih baik lagi begitu. Hmm, jadi eh, challenge itu harus dilihat sebagai bukan sebagai kayak, waduh dia lebih jago, aku mati nih gitu. Nggak, tapi sebagai kayak tantangan atau rintangan yang kita harus lewatin gitu ya Kak. Oke, mungkin kita bisa, mungkin Kanaki bisa share your thoughts on this. Kalau aku mungkin mengambil ketenangannya begini. Selama kamu lomba, pasti kan ada yang menang, pasti ada yang kalah. Pasti ada yang rankingnya di atas, pasti ada yang rankingnya di bawah. Kamu bagian dari suatu hal yang besar itu. Dan lomba di OSN ini lumayan apa ya, sangat bergantung dengan persiapan kamu sendiri. Maksudnya kamu nggak akan terpengaruh oleh orang lain gitu. Kamu nggak akan bisa mengganggu monoliknya dan puaslah dengan hasil persiapanmu itu. Pada akhirnya aku yakin bahwa usaha yang kamu lakukan itu pasti akan terbayarkan. Jadi asal kamu berusaha terus dan
itu udah semaksimal mungkin, nanti hasilnya apapun semasa OSN itu udah di luar kendali kamu. Yang bisa menjadi kendali kamu, apakah Campbell kamu beres atau enggak gitu. Oke, jadi eh, OSN itu merupakan bukan sebuah lomba antara kamu dan orang lain, tapi lebih ke kamu versus yourself gitu ya, Kay? Iya, Kayak how much you can motivate yourself gitu. iya itu mindset yang penting sih, karena kalau misalnya kita terlalu fokus sama orang lain, kita jadi lupa untuk fokus kepada diri sendiri gitu ya. Rosy gimana opinimu? Kalau aku gini sih, sebenarnya aku tuh gini kayak kita fokus aja sama hal-hal yang bisa kita kontrol. Kayak kalau kita pikirin segala hal di luar sana, misal orang lain, emang kita bisa ngontrol orang lain belajarnya kayak gimana? Enggak. Misalnya soalnya susah atau enggak, kita juga nggak bisa kontrol itu kan. Terus kayak nanti kalau misalkan aku eh, kayak tiba-tiba pas lombanya ada teknis apa ini itu kayak ya hal-hal yang nggak bisa kita kontrol, nggak bisa kita lakuin sesuatu gitu kan. Tapi kita belajarnya gimana, kita konsisten atau enggak, kita terus-terusan niat buat ini atau enggak, kita udah persiapan belum, itu kayak yang kata kita tadi, itu kan hal yang bisa kita kontrol sendiri gitu. Jadi kayak ya udah kalau emang ada banyak faktor di luar sana yang nggak bisa kita kontrol, termasuk ekspektasi orang ya. Kayak mungkin aku juga yakin di sini ada yang ngerasa kayak agak sedikit mungkin pressure gitu ya, kayak misal ada kepilih wakil di sekolah nih, waduh aku harus lolos, atau mungkin udah banyak pelatihan nih dari orang tuanya kayak waduh aku harus menang nanti atau enggak gimana gimana takut kecewa gitu ya. Cuman kan yang bisa kita kontrol sendiri itu adalah cuman usaha kita kan. Jadi ya udah kita berusaha aja sebaik-baiknya. Kalau aku sih, jadi kayak aku channel semua energi yang harusnya bisa dipakai buat overthinking itu buat belajar. Udah pernah belajar 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 terus. Pastiin mental kita aman, kita ngerasa siap. Terus kayak hasilnya apapun itu nanti tinggal serahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Gile, gacor banget caranya, Shay. Oke, berarti main takeaway-nya itu kita harus fokus kepada diri sendiri ya. Kita nggak boleh terlalu overthinking, less procrastinating, more studying gitu, guys. Tapi of course, jangan lupa makan, minum, dan mandi ya. Dan tidur. Yang penting itu tidur yang cukup. Walaupun banyak anak OSN tidur nggak cukup. Oke, mungkin kita bisa ke topik selanjutnya dulu. Oke, untuk topik ketiga, ini banyak yang tanya nih, dari tadi juga banyak yang tanya, gimana cara kita memanajemen waktu antara semua hal-hal yang dalam hidup kita, antara belajar OSN, tugas sekolah, ujian sekolah, dan juga eh, spend time sama temen dan keluarga, sama me time, itu kan banyak hal yang harus kita balance. Gimana cara manajemennya itu? Mungkin kita bisa dari Kak Greg dulu. Oke. Kalau aku sih untuk manajemen waktu sebetulnya nggak ada yang gimana-gimana banget ya. Aku jujur bukan tipe orang yang pakai plan, aku ngelancang jam segini sampai jam segini aku ngapain, jam segini sampai jam segini aku ngapain gitu. Enggak, tapi aku lebih suka pertama memprioritaskan tugas yang penting gitu. Entah ini tugas sekolah, entah ini persiapan buat sekolah atau untuk OSN gitu. Jadi salah satu tips yang menurutku berguna banget adalah coba kerjakan tugas yang paling penting. Misalnya kalau udah dekat OSN ya berarti belajar OSN pagi-pagi gitu. Entah misalnya eh, subuh gitu ya atau pagi-pagi sebelum jam di sekolah gitu. Yang penting pagi. Kenapa? Karena menurutku kalau pagi-pagi kalian belum ke distrak nih sama misalnya pelajaran sekolah, belum ke distrak sama tugas-tugas yang akan diberikan di hari itu dan sebagainya gitu. Terus yang kedua, eh, aku kalau netapin target atau aku misalnya aku mau belajar nih tiap hari gimana gitu. Aku netapin targetnya biasanya enggak berdasarkan waktu, tapi berdasarkan tujuan gitu. Sederhananya gini, aku kalau baca buku, aku nargetinnya tiap hari misalnya baca 3 bab, misalnya ya gitu. Aku nggak nargetinnya baca satu hari berapa jam gitu. Kenapa? Karena tiap hari pasti ada hari-hari di mana kalian banyak tugas nih. Kalian mungkin ada fokus lain, jadi kalian nggak bisa terlalu banyak baca bukunya, gitu. Atau lebih lama lah baca bukunya. Atau di hari yang lain kalian lagi fokus banget nih
materinya lagi gampang, ya udah kalian bisa cepat bacanya gitu. Tapi dengan target base tadi atau kita berdasarkan target itu, jadinya kalau aku sih ya tiap hari tetap aja belajarnya segitu. Mau lagi demot, mau lagi motivasi, mau lagi seneng, mau lagi sedih ya istilahnya konstan gitu sih kalau aku. Oke, berarti kita harus lebih target based dan bukan, oke aku udah belajar nih 2 jam udah gitu, main ML dulu gitu, nggak bisa Nah, ya. Berarti harus iya target biasanya based. kan gitu. Iya, aku juga dulu gitu soalnya. Udah aku baca Campbell gitu 1,5 jam, habis itu main ML 2 jam gitu kan. Ujung-ujungnya Campbellnya nggak selesai, waduh. Oke, kalau Naki gimana nih? Kalau aku buat alokasi waktunya sih, tetap aku setuju sama Ko Tendi. Yang difokuskan dulu tentunya pelajaran sekolah. Karena kalau aku personally lebih mengutamakan akademi sekolah dulu. Lebih menjanjikan soalnya. Kayak OSN itu bonus. Kalau misalnya bisa menang ya bagus. Tapi kalau misalnya enggak, tetap ada akademi sekolah gitu. Yang akan membantu kamu selama di kuliah buat manajemen waktunya sendiri. Tapi juga aku lebih target base dibandingkan time base. Biasa tuh aku sehari buat Campbell waktu itu targetku 15 sampai 20 halaman gitu minimal Campbell dalam satu hari. Itu dengan time frame aku persiapan 1 tahun kalau nggak salah. Nah, setuju banget juga sama yang Kotendi bilang, mau mood kamu lagi gimana pun kerjain aja gitu. No one telling you untuk mengerjakan sesuatu dengan happy. Kayak just do it happy, do it sad, do it best. Kerjain aja yang penting. Pasti nanti ada hasilnya gitu dari effort itu. Karena kalau kamu mau nunggu seneng baru baca Campbell, nunggu seneng baru baca Sherwood, gak akan seneng-seneng. Percaya. Gak akan gitu. Tiba-tiba, oh aku lagi mood baca Sherwood 10 bab in a day gitu, nggak mungkin. Dan by the time kamu realize itu udah hamin 1 bulan OSN. Udah nggak ada lagi yang kamu bisa lakuin selain gacha. Ya itu dreaded future gitu ya, tiba-tiba jel, aku belum belajar apa-apa, tiba-tiba WSK. Udah aku jawab aja B semua gitu kan. Kan nggak mungkin. Rosnya gimana? Kalau aku jujur, eh, kalau selagi akademisnya itu gak yang urgent-urgent banget, aku prioritize OSN. Kayak misal jam kos, ya udah aku baca Campbell. Terus kayak misal pelajarannya tuh kayak aku udah belajar gitu, kayak aku bisa pakai buat lakuin OSN gitu. Jadi kayak selagi belum dikasih dispen, ya bisa aku lakuin adalah manfaatin semua waktu aku buat belajar OSN. Kayak termasuk kadang kalau istirahat juga kalau misal kayak Campbell belum selesai, ya udah aku lanjut baca gitu kan. Em, Selain itu kalau buat hari-hari, sebenarnya sih aku juga nggak yang tipe harus membuat schedule gitu-gitu juga enggak. Tapi aku punya target sih, kayak misal aku tuh materi ini mau apa, materi ini mau apa, materi ini mau apa, mau berapa dalam satu hari, terus aku harus selesaiin. Oke, misal hari ini bab berapa, udah aku selesai hari itu juga, aku apapun waktunya. Dan kayak aku lebih ke ya menepati komitmen kepada diri sendiri aja sih, kayak kayak tadi anaknya bilang ya kalau kita nunggu mood itu nggak akan mood pasti moodnya lebih ya udah tidur aja belajar aja enggak tidur aja mungkin main ML aja gitu ya atau mungkin jalan-jalan aja kalau aku tapi ya gitu lagi itu kan OSN kan itu sebenarnya kayak semacam lebih ke eh, pertarungan antara melawan kemalasan diri sendiri gitu tapi yang satu hal yang mau aku tekanin adalah saat itu udah menjadi sebuah habit, maksudnya kayak kalian udah kebiasaan nih setiap hari aku pasti akan belajar dan akan nyisihin waktu aku, bukan kayak eh ada waktu luang kita belajar OSN, tapi kayak mungkin mindsetnya bisa dicoba. Aku harus nyediain waktu buat belajar OSN hari ini. Jadi kayak bukan bukan semacam kalau ada waktu luang belajar, tapi emang dikosongin waktunya gitu buat belajar OSN karena waktunya kan jalan terus tuh, jamnya jalan terus dan bahkan yang aku lakuin dulu itu adalah aku bikin kayak reminder, bukan reminder sih, tapi kayak countdown dalam bentuk jam. Jadi kayak 1.200 jam lagi menuju OSK, 1.100 nanti pas udah turun jadi misal 900 aku udah mulai oh udah berkurang waktunya gitu. Jadi kalian sadar kalau waktu kalian itu berharga, waktu kita berharga dan kalian akan mau untuk manfaatkan waktu itu sebaik-baiknya. Jadi kayak kapanpun kalian punya waktu, kalian akan membuka buku Campbell itu. Itu sih yang aku lakuin dulu. Iya, jadi kayak putting yourself dalam state yang constant awareness gitu ya.
Betul, awareness kalau waktu itu terbatas, satu. Dua, yang harus dilakukan banyak. Dan tiga, semua orang di luar sana juga lagi belajar. Dan empat, kalau kita nggak belajar, terus kapan kita punya progresnya gitu kan. Ya, kurang lebih gitu sih aku nyadarin aku aja. Terutama pas itu aku kan baru nyoba OSN. Jadi aku benar-benar aware banget kalau aku tuh way behind gitu. Kayak aku belum pernah buka Campbell dan lain sebagainya. Gila, tapi itu mantap juga ya. Berjuangnya susah juga karena baru switch gitu kan. Berarti the main takeaway kita tuh harus menjadikan belajar dan utamanya kalau kita biologi gitu kan. Kita harus jadikan baca buku itu sebuah habit. Jadi lama-lama kita tuh nggak merasa itu sebagai beban. Kita nggak perlu memaksakan diri karena itu memang sudah menjadi bagian dari hari kita gitu guys. Jadi kayak jadiin kebiasaan gitu ya. Oke, mungkin kita bisa ke topik selanjutnya. Oke, topik keempat dan terakhir kita, penting nggak sih punya mentor? Dan dalam mentor, dalam cakupan ini, aku rasa nggak cuman berarti mentor dalam sense di mana guru yang mengajarkan, tapi juga seorang mentor figure yang eh, support kita secara mental mungkin, atau mungkin kita bisa tanyain, atau mungkin kita juga bisa tanya advice gitu. Mentor bukan hanya sebagai guru, tapi mentor in general gitu. Mungkin mulai dari Kak Greg, gimana menurut Kakak? Ini akan agak kontroversial, tapi menurutku penting nggak penting. Bisa jadi penting, bisa jadi enggak. Gitu. Kenapa? Karena sebetulnya menurutku paling utama, kalau aku sendiri, dorongan belajarnya ya dari aku sendiri. Gitu. Mentor itu ada dan membantu banget gitu pasti. Tapi yang lebih utama adalah aku persiapin semuanya sendiri, aku baca buku sendiri, aku nyari buku sendiri, aku latihan soal juga sendiri, mayoritas begitu. Paling mentor itu kalau bagiku pentingnya kapan? Pentingnya waktu praktikum, karena itu kan agak susah ya kalau misalnya belum pernah praktikum terus harus langsung hands on sendiri gitu. Tapi di sisi yang lain ada beberapa orang yang mungkin penting banget untuk kehadiran mentor ini untuk membimbing kalian waktu belajar gitu. Jadi sebetulnya balik lagi ke orangnya masing-masing ya gitu. Dan benar tadi kayak yang cutting, bisa juga misalnya tutor-tutor, bisa juga misalnya orang tua dan sebagainya gitu. Nah, kalau untuk mentor yang demikian menurutku itu penting banget karena mau gimana pun kalian nggak bisa istilahnya belajar terus 24 jam tanpa adanya interaksi dengan manusia lain gitu ya. Eh, Mau nggak mau dalam eh, perjalanan kalian OSN kalian akan menemukan orang-orang, kalian akan berjumpa orang-orang, kalian akan interaksi dengan orang-orang yang bisa membantu kalian menuju tujuan kalian, dan itu jangan sampai kalian istilahnya fokus banget nih buat belajar terus misalnya waktu pelatda gitu ya, kalau ada pelatda eh, ada temen, aku nggak usah temenin deh, aku mending fokus belajar sendiri, jangan gitu juga gitu. Bener banget sih, aku setuju sih, apalagi di poin pelatdanya ya, karena kadang kita ngelihat teman-teman seperjuangan tuh bukan sebagai teman, tapi sebagai sebagai saingan gitu ya. Terus kita malah jadi kita nggak mau temenan sama mereka karena kita takut ntar gara-gara kita temenan ntar dia jadi makin jago. Padahal kan sebenarnya itu agak nonsensical dan agak gak logis untuk berpikir begitu ya. Padahal sebenarnya dengan berteman kita bisa mencari teman seperjuangan yang juga bisa support kita secara mental gitu. Atau dalam pengalaman aku, teman seperjuangan yang ujung-ujungnya kita bisa saling tukeran materi dan bisa saling bersama-sama kita maju gitu loh. Bukannya malah kita gak mau temenan karena dia saingan gitu. Tidak boleh ada mentalitas begitu di OSN gitu ya. Kalau Iya. Nakti gimana? Kalau aku sendiri untuk mentor, menurutku itu suatu sosok yang diperlukan karena sedikit banyak kalau kamu benar-benar cuman belajar sendiri, kamu dapat informasi dari mana? Dan mentor itu tujuannya untuk mengarahkan kamu untuk mendapatkan informasi yang relevan karena biologi kan banyak ya yang untuk dipelajari. Apalagi kalau time frame kamu lumayan kecil, mentor itu akan sangat berguna untuk memfokuskan kamu ke hal yang memang sepenting itu untuk kamu tahu dan membantu itu kalau kamu tahu untuk OSN.
Tapi setuju juga dengan Ko Tendi, kalau mentor itu balik lagi fungsinya lebih ke arah untuk mengarahkan. Pada akhirnya waktu yang kamu habiskan bersama mentor itu cuma paling 2 jam, 4 jam seminggu. Mau berapa banyak sih kamu ikut pelatihan dalam seminggu? Di luar itu waktu pribadi kamu itulah yang kamu perlu atur dan gunakan sebaik-baiknya untuk mencapai target apa yang kamu mau. Contoh Ko Tendi 25 jam sehari baca biologi gitu. Nah, itu pengaturan sendiri kan pada akhirnya. Menurutku begitu sih. Tapi untuk mentor sendiri juga em, aku sendiri banyak ikut pelatihan dulu. Makanya aku bisa bilang mentor tuh berguna. Nah, salah satu pelatihannya dari Yatobi ini dan menurutku sangat-sangat berguna pelatihan yang diberikan karena tentunya tutor-tutornya udah sangat berpengalaman ya, sangat amat berpengalaman dalam bidang OSN. Jadinya apa yang mereka ajarkan pasti sangat relevan dan pasti sangat berguna untuk kita. Gitu, Rin. Tuh guys, tuh dengar tuh. Sebagai peran mentor itu penting dan bahkan nih dari mulutnya Kanaki sendiri. Ada pentingnya juga kita daftar pelatihan di mana pelatih-pelatihnya itu eh sudah banyak pengalaman dengan OSN biologi gitu, udah terspesialisasi. Karena IATOBI ini cuman biologi doang guys, makanya didaftar itu pelatihan sama TO-nya. Mantap. Oke, Rasya gimana nih? Sama guys, menurut aku gini, kayak oke kita bisa belajar sendiri, tapi kalau misal ada yang ngasih tahu sebenarnya kayak jalannya itu lewat mana, terus kayak kalian harus ngapain, itu akan membuat jalan kalian itu lebih cepat dan lebih efektif juga untuk sampai ke tujuan. Makanya aku selalu rekomendasiin untuk ikut pelatihan, terus juga ikut kayak try out gitu ya, terutama pelatihan dan juga try out yang emang disediakan langsung kayak dari orang yang berpengalaman, yaitu contohnya di IETOB ini. Dan kayak sebenarnya gini sih, kalau aku dulu cari orang yang menginspirasi aku. Kayak misal dulu ya aku tuh ngefans banget sama Nake dan aku juga ngefans banget sama Kak Greg dan Kak Michael Bernama. Jadi kayak aku selalu kayak tanya-tanya gitu kadang tipsnya ke mereka buat OSN tuh gimana gitu. Jadi kayak menurut aku mentor is important karena ya pertama kalian dapat motivasi lalu juga kalian juga bisa dapat saran-saran dan pencerahan dari orang yang lebih berpengalaman di hal yang mau kalian lakukan yaitu menang medali OSN gitu. Bener banget ya. Apalagi walaupun nih topiknya ini mentor, aku pengen tanya juga nih, kalau misalnya regarding teman seperjuangan gitu, especially untuk anak-anak, untuk Crochet sama Kak Greg ya, karena kita dari Jakarta kita ada Pelatda. Gimana experience mungkin Crochet ya, yang aku sama aku, experience-nya dalam em, mentoring dan juga bukan fokus kepada mentor, tapi kayak hubungan dengan teman-teman seperjuangan dan gimana kayak itu apa efeknya sih terhadap per-OSN ini? Oke, jadi gini, mungkin ini mindset aku dan mungkin mindset beberapa orang juga ya. Kalau kalau orang jago itu kalian jangan langsung ngerasa down atau insecure dengan kemampuan mereka. Tapi lebih bagus lagi kalau kalian jadiin mereka teman kalian aja supaya kalian bisa kayak tuker pengalaman dan tuker kemampuan gitu. Jadi misal di Platda tuh kan ada yang waktu itu siapa ya? Oh, Asfari itu jago di pembeda-bedahan hewan karena beliau memang berpengalaman dalam ikan gitu kan. Ya udah kita biarin Asfari yang ngajarin kita. Tapi misal di other chance gitu, ada yang bisa biokim, oke, berarti bisa ngajarin juga. Akhirnya kan kemampuan masing-masing dari kita juga berkembang kan. Jadi sebenarnya persaingan itu emang pasti ada. Dan ya namanya juga lomba gitu ya, pasti ada yang menang dan ada yang kalah akhirnya. Tapi dalam prosesnya itu kita juga bakal lebih cepat berkembang kalau kita gak cuma mau belajar sendiri aja tapi mau belajar bareng-bareng gitu sih. Karena kayak ya udah lebih saling efektif, ada yang ngajarin, ada yang diajarin, terus ada juga yang emang jago di bidang itu terus bisa kita jadi tahu tipsnya apa sih dan akhirnya kebukti juga kan pas OSN itu waktu itu hasil pelatda bagus dan banyak bawa pulang medali di Jakarta gitu. Dan tutornya tuh Kak Greg guys, salah satunya. Iya. Apalagi dengan adanya kayak on-site tutor gitu ya. Jadi kita juga bisa makan siang bareng, sharing-sharing bareng, ketawa-ketawa gitu ya. Oke. Nah, kan banyak Tuh. nih daerah-daerah tuh nggak punya pelatda gitu. Apalagi kayak Nake gitu sebagai salah satu daerah yang terkenal nggak ada pelatda gitu ya.
Gimana tuh? Apakah kamu ada kayak pengalaman ada teman seperjuangan gitu? Kalau aku memang kebetulan dari program unggulan ya di sekolahku, jadi memang ada kelas khususnya lah istilahnya untuk persiapan OSN biologi. Dan di situ tentunya ada juga teman seperjuanganku dulu. Mereka menurutku setuju sama yang Roche dan Kak Tendi sebelumnya udah bilang juga mereka lebih untuk memotivasi. Jadi kita bertiga waktu itu dan di situ apa yang aku bagus belum tentu mereka bagus dan apa yang mereka bagus belum tentu aku bagus. Dengan melihat terus-menerus ketemu muka mereka nih setiap hari, ngelihat kayak kok dia bisa bagus, berarti aku harus belajar dari dia. Dan sebaliknya mereka juga berpikiran yang sama. Jadi saling membantu, saling memotivasi. Buat teman-teman nih yang mungkin kalian daerahnya kebetulan tidak ada pelatda atau pelatdanya sangat singkat atau mungkin nggak ada pelatda dan nggak ada program sekolah seperti NAKE gitu ya, ada kelas dedicated buat anak-anak OSN. Salah satu wadah di mana kalian tuh bisa mendapatkan ada rasa teman seperjuangan gini tuh salah satunya lagi-lagi di pelatihan guys. Jadi ada gunanya kalian tuh masuk ke daftar ke pelatihan yang aktif gitu grup pesertanya dan memang peserta-pesertanya juga sama-sama serius mau ikut OSN. Jadi kalian bisa berteman dan ya istilah fansnya tuh networking ya. Tapi sebenarnya not really networking, lebih ke berteman dan mencari komunitas aja di bisa lewat pelatihan juga gitu. Oke, karena empat topiknya kita udah selesai nih. Untuk audiens yang pengen bertanya-tanya mungkin mau yang serius-serius banget atau mau yang agak nggak serius juga nggak apa-apa. Boleh silakan langsung di drop pertanyaannya di chat box. Aku akan bacain satu-satu. Sebelum itu ada pertanyaan-pertanyaan yang aku udah save dari tadi. Mungkin aku bisa bacain. Oke, mungkin salah satu pertanyaan yang paling awal itu mengenai bahasa pengantarnya Campbell. Seperti kita semua tahu, Campbell tuh ada yang Inggris, yang original, dan juga ada yang Indonesia di mana itu dibagi menjadi 3 jilid. Untuk dari speaker-speaker kami, apakah kalian lebih prefer Inggris atau Indonesia? Dan kalau misalnya tips buat yang mungkin kurang mahir dalam berbahasa Inggris, gimana tips kayak buat memahami dan menyelesaikan Campbell Indonesia gitu? Atau mungkin tips baca Campbell Inggris? Mungkin dari Kak Greg. Oke, tipsku sebenarnya satu kata aja sih, dibiasain gitu. Emang pasti awal-awal tuh gak mungkin kalian sekali baca langsung paham, sekali baca langsung apa namanya langsung ingat semuanya yang di Campbell gitu ya. Tapi ya pelan-pelan aja. Nggak apa-apa kalau misalnya kalian satu hari mungkin bacanya cuma setengah bab atau mungkin satu hari satu bab itu juga menurutku nggak masalah gitu. Lama-kelamaan kalau kalian udah biasa nih baca buku, terutama baca buku Inggris ya, lama-lama kalian akan lebih cepat kok bacanya, akan lebih gampang buat ngerti kok gitu. Dan kalau aku pribadi, aku tipenya bukan yang suka, misalnya aku nggak ngerti di satu konsep nih, atau aku nggak ngerti di satu bab gitu ya. Terus udah aku terpaku doang di bab itu, aku nggak lanjut-lanjut nih ke bab-bab selanjutnya. Kalau aku lebih milih gini, mending ya udah kita pahamnya mungkin 70-80% gitu. Tapi paling nggak semua babnya atau mayoritas bab itu ke cover gitu. Kalau misalnya ada yang emang kurang dimengerti, ya nanti bisa review lagi, nanti bisa search misalnya di Google atau di YouTube begitu. Terus, oh ya mungkin agak nyambung dikit ya. Mendingan baca buku bahasa Inggris atau bahasa Indonesia sih? Kalau aku sendiri lebih prefer bahasa Inggris ya. Kenapa? Karena kalau dari segi bahasa nih, kalau buku bahasa Indonesia itu kan biasanya translatean dari buku bahasa Inggris gitu. Jadi mungkin ada beberapa yang miss itu. Tapi kalau misalnya kalian awal-awal belajarnya dari buku bahasa Indonesia itu juga nggak apa-apa. Cuma kedepannya nanti terutama kalau kalian udah ke tingkat nasional, udah tingkat platnas gitu, usahakan bacanya tuh emang dari yang buku bahasa Inggris begitu. Oke, jadi unfortunately biologi dan Inggris tuh harus ada kesinambungan gitu ya. Betul, nanti IB Open kan kalian interaksi dengan peserta lain pakai bahasa Inggris. Latihan lah dari sekarang.
Oke, mungkin dari Nake atau Rosya ada yang mau nambahin gitu? Apakah kalian lebih prefer Inggris atau Indo atau mungkin awalnya Indo terus switch ke Inggris gitu? Kalau aku sih memang dari awal big fan of English. Jadi dari awal tuh buku-bukuku memang Inggris. Dan menurutku itu juga suatu hal yang bagus untuk dilatih. Karena kalau buku Indo itu sayangnya ya guys, faktanya. Sekarang banyak buku-buku OSN yang nggak terlalu available di Indo. Atau ada beberapa yang mungkin lost in translation apa yang ingin disampaikan di buku-buku Inggris kadang. Nah, itu yang pengen aku coba hindari, makanya seringkali aku bacanya buku-buku bahasa Inggris dari awal gitu. Kalau misalnya lemah Inggrisnya, gak masalah. Itulah pentingnya kalian mencari sumber-sumber lain. Misal, kalau kalian lebih nyaman audiovisual, boleh pakai YouTube. Atau bisa juga kalian ikut-ikut latihan. Dan di situ kalian akan dibantu oleh mentor-mentor kalian kan untuk mendapatkan intisari dari buku-buku yang kalian mungkin kesulitan membaca. Mantap. Mungkin dari Rosya ada yang mau ditambahin? Enggak ada sih, kalau emang Campbell aku tahu, karena aku ngalamin banget. Kayak bener-bener awal tuh nggak pernah baca buku kayak biologi gitu. Terus habis itu nyemplung Campbell. Itu awalnya emang susah. Hari pertama aku nggak ngerti apapun aku baca. Hari kedua aku mulai memahami tapi aku membaca berulang-ulang. Hari ketiga aku ya lumayan lah ya bisa baca sekali jalan walaupun nggak lengkap. Tapi lama-lama di bulan pertama ya aku ngerti gitu. Bisa sambil jalan, oh ya ternyata gitu. Jadi bener, satu dibiasain. Dan dua, kenapa aku milih baca yang Inggris, karena emang ya aku lumayan bisa bahasa Inggris aja sih. Tapi kayak jujur guys, kayak kalau emang kalian pengennya bahasa Indonesia, ada juga kok absolute winner yang bacanya Indonesia dan tetap bisa gitu dapat emas gitu ya. Jadi ya I think tergantung ya. Kalau emang kalian ngerasa kalian bisa untuk belajar bahasa Inggris sambil memahami belajar bahasa Inggris plus belajar Cambly juga, ya boleh aja silakan silakan sekalian mengasah kemampuan gitu. Tapi kayak kalau emang kalian benar-benar nggak bisa bahasa Inggris dan pengennya belajar bahasa Indonesia aja juga ya nggak salah gitu. Kayak Sepu OSN 2024 Atri yang baca Campbell guys, namatin Campbell bahasa Indonesia gitu. Mantap sih Atri ya. Ya, maksudnya kayak, of course, kalau kalian mau baca Indonesia, itu juga completely fine, completely okay. Atri aja juga begitu-begitu bisa absol gitu kan. Tapi of course, mungkin banyak yang bakal lebih prefer Inggris mungkin. Tapi of course itu bakal ada effort tambahan untuk memahami bahasanya karena aku tahu nggak semua dari kita tuh mahir bahasa Inggris gitu ya. Ini ada pertanyaan nih dari Tabita. Kak Greg, belajarnya pakai buku cetak langsung atau e-book? Aku tim ebook ya guys, karena aduh ini boleh diomongin nggak ya? Tapi Itu aku pakai public ebook. secret gak sih, Kak? Udah, aku jawabnya itu aja ya. Nanti memancing kontroversi kalau dilanjutkan. Ya, kadang e-book tuh lebih aksesibel gitu ya. Iya, lebih aksesibel. Udah Ya, ya, ya. sampai di situ aja ya jawabannya. Mantap. Ya, aku yakin itu public secret sih. Karena seperti kita tahu, e-book tuh enteng gitu, bisa dibawa kemana-mana. Terus yang penting nggak kelihatan tebelnya. Biasa buku cetak langsung, Betul, apalagi Campbell, kelihatan gila tebel banget. Kamu mau buka aja udah keburu males gitu kan. betul banget. Oke, ini ada pertanyaan lagi. Kak, gimana tingkat level bahasa Inggris kita supaya bisa baca Campbell? Kalian tuh nggak perlu IELTS 7,5 untuk bisa baca Campbell. Yang penting pemahaman dasar aja, karena banyak dari kata-kata di Campbell, of course, adalah kata-kata biologi ya. Jadi, kalian perlu bahasa dasar aja, kayak Inggris dasar, dan habis itu mungkin kalian bisa bolak-balik translate kalau nggak paham. Itu juga merupakan sebuah proses ya. Kayak semua hal, belajar bahasa Inggris adalah proses. Dan itu proses yang mau nggak mau harus dijalanin gitu kan. Oke, ini ada juga nih dari Prisi. Kak, cara ngadepin panik duluan pas lihat materinya banyak gimana? Ya sih, ini merupakan salah satu hal yang paling common mungkin di antara anak-anak yang memperjuangkan OSN. Overwhelmed karena materinya banyak banget. Gimana tuh? Mungkin Kak Greg? Iya, kalau overwhelm itu pasti di awal-awal begitu ya. Menurutku itu sebuah hal yang nggak bisa dihindari gitu. Kataku, ya nggak apa-apa. Walaupun kamu overwhelm, kamu misalnya panik gitu, coba dijalanin aja.
gitu dengan segala kepanikannya, dengan segala kebingungannya. Pelan-pelan, lama-lama pasti kan akan, misalnya pertama mulai mungkin nggak nyampe satu bab, setengah bab, terus selanjutnya satu bab, dua bab, nggak kerasa lama-lama selesai itu Campbell gitu. eh Ya ini agak apa ya? Ya pokoknya kalau misalnya kamu menempuh satu perjalanan, yang paling penting kan mulai dulu ya. Kalau misalnya kamu jalan 1.000 kilometer tapi nggak mulai langkah pertamanya, ya sampai kapanpun nggak bakal nyampe. Sama aja. Kalian baca Campbell, yang paling penting ya kalian coba, atau kalian mulai membaca bukunya itu. Kalau nggak mulai ya lama-lama nggak bakal selesai juga, nggak mungkin selesai gitu. Oke, berarti yang paling penting kita jalanin aja tuh, gitu ya. Ya betul banget. Oke, mungkin salah satu bisa mungkin Nake bisa relate ya. Ini ada dari Prisi juga. Aku awalnya tuh gila-gila sama biologi, tapi akhir-akhir ini ya aku kayak mulai kehilangan semangat gitu, Kak. Gimana caranya biar bisa suka balik lagi ke bio? Apalagi dari Nake yang udah bergelut sama biologi udah dari sejak dini ya, udah dari SMP, udah lama, tahun-tahun gitu ya. Aku eh, ada orang-orang yang mengingatkan aku pada fase-fase tertentu dalam perjuangan biologi aku. Kayak misal buat timnas IBO, kayak mungkin uh, journey itu nggak cuma ambition tapi juga ininya gitu. Kayak misal di Platnas malam-malam main apa gitu kan. Terutama Platnas kayak 2 dan 3 itu seru nanti ya. Jadi kayak amin, semoga ya bisa teman-teman bisa semangat terus dan bisa ketemu orang-orang yang bisa mendukung dan menambah motivasi dan semangat dalam perjuangan OSN ini. Mantap sekali. Mungkin pertanyaan terakhir dari audience. Ini ada yang sangat bersemangat nanya. Dari Andi, Kak, cara fokus ketika ngerjain soal-soal kalau udah mulai lomba. Dari aku yang waktu itu pernah ketiduran waktu pas OSK dan gara-gara itu aku jadi nggak lolos. Gimana tuh? Mungkin dari Kak Greg mungkin gimana cara fokusnya? Eh, Pertama sih kalau aku yang penting itu latihan guys. Jadi, eh, kalian, nah ini pentingnya ikut TO ya. Eh, Salah satunya mungkin yang nanti diadain OI atau B gitu. Atau bisa juga kalian belajar dari soal-soal OSN lama, soal-soal IBO lama gitu. Tapi belajarnya atau ngerjainnya tuh nggak cuma belajar atau ngerjainnya. Coba usahakan lingkungan kalian atau kondisi kalian waktu ngerjain tuh 11-12 dengan lingkungan kalian nanti saat ngerjain N. Jadi misalnya, bisa nih, minjem sekolah, minjem komputer sekolah gitu ya. Atau misalnya kalian di rumah biasanya pakai laptop, komputer sekolah itu pakai mouse gitu misalnya. Ya udah kalian coba pakai mouse gitu. Ini aku belum tahu ya nanti OSN-nya gimana. Cuma misalnya begitu. Terus yang penting menurutku alokasi waktu nih temen. Jadi OSN biologi tuh walaupun 3 jam tuh kalau buat jawab soal biologi pendek, bakal cepet banget habisnya gitu. Makanya, saranku sih, kalau dibolehin bawa jam tangan biasa ya, jangan jam tangan smartwatch gitu. Atau kalaupun enggak, coba sering-sering lihat jam kalau ada di ruangannya gitu. Jadi alokasiin aja. Kalian nanti, aku nggak bisa kasih satu soal berapa menit, tapi kalian yang bisa menyusun itu sendiri. Gimana cara kalian bisa nyusun? Ya dengan latihan itu, baik dengan TO, baik dengan latihan soal dan sebagainya. Gitu mungkin dari aku. Oke, mungkin Nake gimana? Apakah kamu ada tips gitu? Gimana caranya waktu kerjain soal fokus gitu, nggak bosen, nggak ke distracted atau mungkin nggak malah tidur kayak aku. Kalau aku punya dua jawaban. The funny and short answer adalah ya aku tidur.
tidur. Kayaknya di setiap tahapan OSK, OSP, OSN ibu aku tidur. Ada tidurnya gitu sambil ngerjain. Karena memang capek guys. Jadi 3 jam itu sangat melelahkan. Walaupun kamu udah biasa gitu, pas ngerjainnya juga ada capeknya gitu. Dan aku memang tiduran beberapa kali sih. Dan kalau jawaban panjangnya, buat tipsnya sendiri, tryout yang banyak sih. Aku sendiri dulu big fan of tryout gratis maupun berbayar dari berbagai macam lembaga. Baik lagi salah satunya Tobi. Menurutku salah satu tryout terbaik sih untuk persiapan OSN. Karena baik lagi pembuat soalnya kurang kredibel apalagi guys dari Tobi. Nah, kalau untuk pengerjaannya sendiri, aku sendiri rada psikotik, jadi aku kerjainnya urut dari awal sampai akhir. Dan kalau soalnya itu menurutku aku udah kehabisan terlalu banyak waktu di situ, udah pernyataan yang lainnya aku tembak aja, aku pindah ke soal selanjutnya. Siapa tahu aku bisa ngerjain itu lebih baik. Gitu. Oke, mungkin terakhir mungkin dari Rose bisa, oh, mungkin ada tips-tips yang mau di-share. Gini sih, sebenarnya bener, kayak aku setuju banget, udah lengkap banget ya tipsnya Kak Greg sama Ki. Pertama, sering TO, itu udah pasti. Dan TO kan dibuat kayak ngerjainnya sambil tiduran atau kayak, nggak apa sih, tapi kayak kasih. Dan kayak misalnya waktunya ke 3 jam, tapi kita jadi ngerjainnya 11 jam lanjut lagi kamu. Itu sadar, aku ngerjain kamu kaget katanya. Dan yang kedua, selain itu, kalau Naki kan tadi agak psikotik harus 1 sampai 50 ya. Kayak gitu. Kan itu bagiannya. Aku tuh selalu mulai dari kayak kalau nggak di belakang atau biosis, aku belajar genet gitu. Ya, tapi itu nanti itu dimanfaatkan sebaik-baiknya. Jangan terpaku pada satu soal karena soalnya banyak dan sama semua. Dan terakhir sih pastiin kalau teliti sih, karena kayak kadang kayak selama di Platnas ataupun di OSN itu setelah dengar pembahasannya tuh kayak oh iya ternyata gitu ya, ternyata oh harus tadi kebalik ya warna yang ini tuh buat yang B ini yang A, jadi kayak harus teliti juga karena every point counts di biologi gitu kan ya, maksimalin aja. Oke, makasih kakak-kakak semua sharing-sharingnya. Pribadi, aku adalah penganut seperti Nake, mungkin ketempa ya. Aku juga agak psikotik. Aku selalu dari 1 sampai 50. Kalau aku skip-skip tuh ada rasa impending doom-nya gitu, yang anxiety. Jadi aku selalu 1 sampai 50. Tapi kalau bioselmonya tiba-tiba, biasa di Fison sih. Kalau Fisonnya tiba-tiba ada yang aneh, aku langsung ke 50. Itu dari 50 aku langsung naik. Lalu naik gitu. Jadi mungkin tuh agak aneh. Mungkin tips dari aku yang agak lebih less serious daripada yang lain gitu. Tips aku karena mungkin ini beda-beda untuk semua orang, tapi banyak yang waktu ngerjain tuh suka mengkonsumsi substance tertentu seperti kopi ataupun gula. Aku sih penganut waktu ngerjain aku sambil minum minuman yang mempunyai kadar gula sangat tinggi gitu ya. Aku nggak bisa kopi, tapi minuman yang manis banget gitu. Jadi aku selalu bangun gitu. Atau ada permen gitu buat sambil makan. Atau yang paling penting sebelum sebelum hari H gitu harus tidur yang banyak. Jangan malah begadang SKS, tapi kalian harus tidur yang banyak. Kalau tidurnya nggak banyak, ujung-ujungnya kayak aku ketiduran waktu tengah OSK, tiba-tiba tidak lolos OSP karena ketiduran. Jangan ya guys. Oke, mungkin sampai situ dulu untuk pertanyaan-pertanyaannya. Jika kalian ada pertanyaan lanjut gitu, bisa langsung DM mungkin ke kakak-kakak ini, walaupun mereka tentunya sibuk ya. Jadi mungkin aja nggak jadi lagi karena sibuk. Tapi bisa aja DM ke kita semua juga bisa gitu, kita berempat. Sekarang kita mau sedikit undian nih Kak, sedikit undian dulu untuk kakak-kakak Iya Tobi. Silakan boleh di share screen spin wheel-nya atau kuisnya dulu. Jadi kita akan ada kuis kecil gitu ya berkaitan tentang biologi. Tenang loh gampang. Terus setelah itu kita akan ada yang pemenang-pemenang dari kuis ini akan kita masukin ke undian spin wheel. Oke.
Oke, mungkin dari Kakak Tommy mau nih. Oke, soalnya gampang. Siap. Dipercaya nggak tuh guys? Oke, mungkin kita bisa langsung ke soal pertama. Tapi sebelum kita masuk soal pertama, sistemnya mau gimana nih? Yang raise hand duluan atau yang ketik duluan? Kalau benar jawab soal dapat apa Kak? Dapat undian spin wheel. Ketik. Oke, ketik. Siap. Oke. eh oke. Ayo, ayo guys, silakan jawab. Aduh cepet. Bawah daun, di bawah daun. Di atas, waduh, berani berbeda. Yakin guys, bawah daun. Yakin. Di bawah daun soalnya takut kedinginan. Oke, di bawah daun tapi sekarang ada penjelasannya. Batang tumbuhan. Wow, out of the box. Bukan di daun tapi di batang. Oke guys, tetot, tidak ada yang benar. Jawabannya itu, ular kan nggak bisa bertelur. Yang bertelur kan kupu-kupu bukan ulat. Tetot, nggak bisa yang bertelur kupu-kupu. Ya, Tuh, tadi jawab bener tuh si Ali. ada yang benar ya tuh. Oh iya, bentar, dicatat dulu namanya. Ahli Fariza. Oke. Congrats. Kamu manage untuk eh eh, menjawab pertanyaan di luar nalar ini. Ngeselin banget soalnya. Nah, kalau misalnya soalnya basic-basic seperti eh letak stomata gitu kan pasti kalian jawab benar semua. Makanya kita harus agak yang jeda sedikit gitu ya. Oke, kita ada pertanyaan lagi nih, lagi disiapin sama kakak-kakak Towi. Ya, Towi. Oke, pertanyaan kedua. Silakan guys, dijawab. Pusing nih angkanya banyak. Oke, yang ini banyak yang udah bisa, yang ini banyak yang langsung nyambung ya. Untuk congrats untuk Zainisha, jawabannya betul. Satu. Kenapa? Ya kan tikus betina ya sendiri ya. Gak ada yang tikus jantan, jadi nggak mungkin dia punya anak. Mantep. Oke, apakah ada pertanyaan lagi dari kakak-kakak Tobi atau mau dipikirin dulu? Ini konsep dasar reproduksi tahu. Kan tikus tidak parthenogenesis, betul ya. Tikusnya jomblo. Oke, keren. Lagi cooking, memasak soal.
Oke, soal ketiga. Ada beruang putih dan beruang coklat yang lompat ke dalam sungai. Yang mana duluan yang larut? eh Kita asumsikan beruang bisa larut ya. Kita asumsikan beruang bisa larut. Asumsikan beruang bisa larut. Jadi gak ada itu bukan jawaban. Gila banget ini Fatih langsung kepikiran ya. Betul ya, putih karena dia polar. Bisa aja kepikiran. Jokesnya receh sih, receh semua. Oke. Nah, kita udah punya nih 3 pemenang nih. Ayo kita undi. Oke, ini mau langsung diundi atau gimana? Langsung aja kali ya. Oke, silakan dipencet, Kakak Tobi. Buat siapa nih? Yang dari pertama dulu nih, dari Ali Fariza dulu. Yang menang jangan lupa klaim ke admin ya. Congrats, kamu dapat free soal dan pembahasan TO1. Hore, congrats. TO1, bentar, chat dulu. Oke, yang kedua. Ulang, ulang. Udah punya, Kak. Siap. Oke, ulang, ulang. Congrats, kamu dapatkan diskon pelatihan seharga Rp75.000. Oke, yang ini belum punya kan? Oke, untuk selanjutnya kita akan undi untuk pemenang atas nama Zainisha. Congrats, kamu mendapatkan diskon pelatihan seharga Rp50.000. Jangan lupa ya yang menang diklaim langsung ke admin. Dan jangan coba-coba menipu juga karena kita juga mencatat nama kalian. Oke, yang ketiga kita akan spin untuk pemenang atas nama Fatih. Congrats, kamu mendapatkan free soal dan pembahasan TO1. Oke, semua pemenang sudah diundi prize-nya. Yang menang, lagi-lagi jangan lupa untuk diklaim prize-nya ke admin. Oke guys, mungkin untuk acara kali ini sampai sini dulu. Terima kasih semua sudah ikut join. Dan, bentar, apa nih? Apa yang terjadi di kolom chat? Cara klaimnya kemana, Kak? Chat ke IG ya. Boleh dia hubungin ke admin contact person dari WA atau juga bisa dari IG. Oke. Terima kasih guys sudah ikut acara malam ini. Em, Terima kasih udah ikut, terima kasih udah dengerin, terima kasih sudah aktif berpartisipasi, menjawab pertanyaan, menanyakan pertanyaan, dan sudah meramaikan kolom chat kami dan acara ini. Terima kasih guys, selamat malam. Sebelumnya aku pengen mohon maaf dulu kalau misalnya ada sesuatu yang aku ngomong ataupun ataupun speaker 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 yang lain ngomong yang
menyinggung, kita tidak bermaksud menyinggung, dan mohon maaf kalau misalnya ada yang menyinggung gitu secara tidak sengaja. Dan good luck dalam perjalanan OSN-nya. Kita semua wish you all the best. Oke, selamat malam. Bye-bye. Kak host radio kampus ya? Tidak, aku bukan host radio kampus. Aku dulu Foto adalah dulu, foto dulu. foto Foto dulu. dulu, Oke. foto Fun fact, dulu. tapi kayak dulu guys, aku tuh bukan host radio kampus. Aku tuh dapat pengalaman ini karena aku dulu komentator untuk Naman LP kan. Ayo open cam semuanya. Ya guys, ketika kamu OSN, kamu nggak harus cuma OSN doang. Bisa kayak aku tiba-tiba melenceng ke komentator ML karena aku tidak lolos OSK. Jadi aku langsung ganti jalur. Tapi untuk akhir-akhirnya medal OSN juga sih. Guys, nyalain kamera yuk. Kita mau vote bar. Mau ke kantor ML. Iya, makanya gak bisa asbun ya kak. Soalnya biasa kalau lagi game gitu kan banyak yang bisa dikomenin, makanya aku gak bisa asbun. Tapi aku juga dulu host radio sekolah sih, itu nggak salah. Aku juga dulu. Tapi juga, karena biasa radio sekolah dipenuhi dengan titipan-titipan sponsor dari OSIS dan teman-teman ya. Selalu ada yang bisa diomongi. Ya jujur radio sekolah aku dulu isinya cuma wadah buat iklanin OSIS sih. Ada lagi yang mau difoto bersama kakak-kakak yang keren ini? Oke, fotonya sudah ya guys. Terima kasih semua lagi. Aku udah tadi udah bilang terima kasih. Terima kasih udah datang. Selamat malam, good luck, dan selamat istirahat. Bye bye. Bye bye guys. Bye.